Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tengah malam, istana merangkul bulan. Di samping kolam bunga teratai, Xiao Lingqi meletakkan tangannya di pipinya saat dia duduk diam di sana, menyaksikan riak-riak terbentuk di bawah angin sejuk. Cahaya bulan terang yang menyinari langsung ke kolam memberikan pantulan cerah dan jelas dari wajahnya yang seputih salju serta matanya yang bergerak dan linglung. Dia sudah duduk cukup lama dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. "Bibi kecil, kenapa kamu belum tidur?" Suara familiar namun mengejutkan itu menyebabkan Xiao Lingqi mendongak, dan dia melihat Yun Ce, yang dia tidak tahu kapan, berdiri di sampingnya. Tertegun, dia dengan lembut memanggilnya, "Ce kecil. Mengapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu berada di ruang pernikahan bersama kakak putri hari ini? Kenapa kamu tidak menemaninya, dan malah datang ke sini?" "Dia sudah tidur. Lalu, karena sedikit mengkhawatirkanmu, aku pergi ke kamarmu sebelum menemukanmu di sini." Yun Ce tersenyum saat dia berbicara. Kemudian, dia maju selangkah dan duduk di samping Xiao Lingqi, menikmati pemandangan kolam bunga teratai yang berkilauan di bawah sinar bulan. Aku tidak bisa tidur." Xiao Lingqi menunduk saat jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan lembut, "Mengapa kamu mengkhawatirkanku? Tidak ada yang salah denganku, seluruh waktu dan pikiranmu hari ini harusnya bersama Kak Putri." Yun Ce tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Xiao Lingqi selama beberapa waktu sebelum tiba-tiba mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahunya dan menariknya lebih dekat untuk memeluknya. "Ah!" Xiao Lingqi dengan lembut berteriak kaget. Namun, dia tidak melawan dan hanya dengan lembut meletakkan dalam cengkeramannya. "Tidakkah kamu merasakannya? Ini sama seperti sebelumnya." Yun Ce mencium aroma Xiao Lingqi sambil berkata sambil tersenyum. "Lain kali, apa? 3 tahun lalu saat saya pertama kali menikah. Malam itu sama seperti hari ini. Di bawah langit malam, aku memeluk bibi kecil dengan cara yang sama." Kalimat ini seakan membangkitkan ingatan keduanya, karena mereka langsung teringat kenangan hari itu. Ambiguitas itu secara samar-samar terdiri dari hal-hal yang terlarang, namun secara diam-diam tetap memabukkan mereka. Tak satu pun dari mereka bersedia merusak citra malam itu. Malam itu seharusnya menjadi malam pernikahan Yun Ce dan Xia Qingyue. Namun, dia menghabiskan sepanjang malam memeluk Xiao Lingqi di pelukannya di gunung belakang. Malam ini, sama halnya dengan malam pernikahannya dan demikian pula, dia berada di samping Xiao Lingqi. "Itu tidak sama." Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya perlahan, menjawab dengan lembut, "Saat itu, ketika kamu akan menikah dengan Xia Qingyue, sebenarnya, aku merasakan lebih banyak ketidakbahagiaan daripada kebahagiaan. Saat pernikahan semakin dekat, aku merasa Ce kecil bukan lagi milikku, dan milik orang lain. Selain itu, saya takut Xia Qingyue akan menganiaya atau bahkan menindas Anda. Dia dianggap sebagai talenta nomor 1 di Floating Cloud City. Kamu bukan tandingannya dan aku tidak bisa lagi berdiri di sisimu untuk melindungimu, sepertinya ayah memiliki perasaan yang sama. Dia gembira karena kamu menikah, tapi di saat yang sama, dia juga sangat stres, tapi kali ini benar-benar berbeda." Mata indah Xiao Lingqi langsung berbinar, "Kak Putri adalah seorang putri. Dia adalah gadis paling terhormat di seluruh Blue Wind. Dia lembut dan terlihat sangat cantik, saya tahu ayah juga sangat bahagia hari ini. Ini pertama kalinya aku melihatnya mabuk. Melihat Ce kecil mendapatkan istri yang baik membuatku sangat bahagia juga. Jika bibi kecil benar-benar bahagia, lalu mengapa kamu tidak bisa tidur, dan malah melamun sendirian di sini?" Xiao Lingqi terdiam. Dia mencondongkan tubuh begitu dekat ke dada Yun Ce sehingga dia bisa mendengar detak jantungnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Aku tiba-tiba merindukan masa lalu,
saat-saat itu, aku dan C kecil, bersama, setiap menit, setiap detik. Jika aku mau, aku bisa menemui C kecil kapan saja. Pada saat itu, C kecil sepenuhnya milikku, dan sepertinya seluruh dunia adalah milik kita. Sekarang, C kecil sudah dewasa, dan menjadi sangat kuat. Anda dikagumi oleh banyak orang dan bahkan telah menikahi gadis paling berprestasi di seluruh dunia. Salah satunya adalah peri nomor 1 di Kerajaan Angin Biru, dan satunya lagi adalah satu-satunya putri Kerajaan Angin Biru. Aku sangat senang dan bangga, tapi sedikit sedih, jadilah, karena Xiao Lingqi dengan lembut menyusutkan dirinya erat-erat agar bisa lebih dekat dengannya, seolah-olah dia akan menghilang begitu saja jika dia bersantai meski hanya sebentar. Karena aku tidak bisa lagi mengikuti jejak C kecil dan berada di duniamu, aku sangat normal. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Kak Putri, tidak bisa dibandingkan dengan Xia Qingyue. Semua orang yang datang hari ini semuanya adalah tokoh besar yang biasa ku dengar di legenda. Aku juga tidak memiliki kemampuan untuk melindungi C kecil lagi, sebaliknya, aku hanya bisa menjadi beban C kecil. Bibir Xiao Lingqi dengan lembut ditutupi oleh tangan Yun Ce, mencegahnya berbicara lebih jauh. Bibi kecil, tahukah kamu, Yun Ce berbicara dengan tenang dan penuh tekad, jika kamu benar-benar ingin aku mengatakan siapa yang paling penting di hatiku, orang itu, pastilah kamu. Terlebih lagi, selamanya kamu. Tidak peduli siapa atau apa, Anda tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, saya pasti tidak akan membiarkan siapapun mengatakan bahwa bibi kecil saya lebih rendah dari orang lain. Meskipun itu kamu sendiri. Tangisan yang sangat pelan terdengar, seolah hatinya tergerak oleh ucapan itu. Tubuh lembut Xiao Lingqi bergetar beberapa kali dan detak jantungnya semakin cepat. Kemudian, dia meletakkan tangannya di dada Yun Ce dan tertawa kecil. C kecil akan selalu menjadi C kecil, begitu fasih berbicara, menyemangatiku. Saya tidak fasih berbahasa. Setiap kalimat yang kuucapkan kepada bibi kecil berasal dari hatiku. Apa yang saya katakan hari ini adalah benar, dan apa yang saya katakan di masa lalu juga benar. Yun Ce meyakinkan dengan panik, sama seperti kata-kata yang kuucapkan pada bibi kecil di masa lalu. Aku bertanya-tanya apakah bibi kecil masih mengingatnya. Kata yang mana? Yun Ce menatap matanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, jika kamu bukan bibi kecilku, aku akan menikahimu. Udara tampak menjadi tegang saat keduanya membeku sambil menatap mata satu sama lain. Pertama kali Yun Ce mengatakan hal itu pada Xiao Lingqi adalah pada malam pernikahannya dengan Xia Qingyue, namun, kata-kata yang sama memiliki arti yang sangat berbeda antara dulu dan sekarang. Karena pada saat itu, Xiao Lingqi adalah bibi kecilnya. Namun sekarang, mereka dan semua orang sudah tahu bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Buruk. Di malam yang sunyi, Yun Ce bisa mendengar detak jantung Xiao Lingqi dengan jelas. Tiba-tiba, tubuh lembut di depan dadanya mulai bergeser, digantikan oleh dorongan yang tidak kuat dan tidak ringan. Tidak dapat menghalangi waktu, dia terjatuh dan duduk di tanah. Di depannya, Xiao Lingqi berdiri dan benar-benar memasang ekspresi marah. Kamu, menggunakan pembicaraan tidak masuk akal itu untuk memanfaatkanku lagi seperti terakhir kali. Pipi Xiao Lingqi memerah karena dia tampak agak bingung, dan ucapannya mulai menjadi tidak jelas. Hari ini, kamu menikahi kakak putri, namun kamu memberitahu gadis lain bahwa kamu ingin menikahinya pada malam pernikahanmu, terakhir kali. Itu sama terakhir kali, C kecil, kamu memang seorang penggoda wanita yang super. Yun Ce segera berdiri dengan wajah polos, aku berhenti berbicara. Xiao Lingqi berbalik dan berkata dengan keras, mengapa kamu belum kembali menemani istri putrimu? Jika kamu tetap di sini dan mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi,
aku akan memberitahu Kak Putri, dan mengabaikanmu. Cepat kembali, ayo. Yunce dan Xiao Lingqi telah hidup bersama selama lebih dari 10 tahun, dan dia berpikir bahwa dia tahu segalanya tentang dia, sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa mendeteksi sedikit perubahan dalam emosinya secara akurat. Namun kali ini, dia terkejut dengan perubahan emosinya yang tiba-tiba. Dia hanya bisa menjawab dengan agak panik, baiklah, saya mengerti, saya akan kembali sekarang, bibi kecil, Anda perlu istirahat lebih awal. Cepat pergi. Baiklah. Xiao Lingqi menggunakan nada memerintah yang belum pernah didurhakai oleh Yunce sebelumnya. Ini sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan selama lebih dari 10 tahun. Yunce dengan patuh menghilang dari hadapan Xiao Lingqi dan kembali ke kamar barunya. Namun Xiao Lingqi tidak segera kembali ke kamarnya. Dia tetap berdiri di samping kolam bunga teratai selama beberapa waktu. Kali ini, dia tidak terlihat bingung, dan sesekali menutupi wajahnya, tertawa konyol. Senyumannya bahkan lebih cerah dari bintang yang memenuhi langit. Setelah malam kelima, langit di luar jendela sudah mulai cerah. Chang Yue, yang mengalami hujan pertamanya, sudah bangun saat ini. Saat dia membuka matanya, yang dia rasakan hanyalah sedikit rasa sakit. Lalu, rasa pegal di sekujur tubuhnya mengingatkannya bahwa kejadian kemarin bukanlah mimpi. Sueruo, kamu tidak ingin tidur lagi. Ini masih awal. Dengan sedikit gerakannya, Yunce terbangun. Melihat matanya yang pemalu dan penakut, dia tersenyum. Ketika dia melihat tubuh laki-laki yang telanjang bulat di depannya dan tubuhnya yang juga tidak mengenakan pakaian, Chang Yue mengeluarkan tangisan yang terdengar seperti binatang kecil dan menyembunyikan tubuhnya ke dalam selimut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, hari ini adalah hari pertama kami sebagai pasangan suami istri. Kami akan memberi hormat kepada ayah lebih awal hari ini. Haruskah saya membantu Anda mengenakan pakaian Anda terlebih dahulu? Di balik kerudung merah yang tidak jelas, Chang Yue berlutut di tempat tidur dan membantu Yunce mengenakan pakaiannya dengan tangan gioknya yang ramping. Pada titik ini, dia bukan lagi seorang putri, melainkan seorang istri yang memberikan perhatian lembut kepada suaminya. Namun, jelas dia belum pernah melakukan ini sebelumnya karena tindakannya tidak biasa dan lambat. Selama seluruh proses, dia benar-benar telanjang dan terus-menerus diraba-raba oleh Yunce. Ketika dia akhirnya membantunya mengenakan pakaiannya, dia sudah terengah-engah dan wajahnya merah padam. Dia kemudian dengan panik mengenakan gaun Phoenix emas bersulam miliknya sendiri. Yunce memberi hormat kepada ayah mertua. Yue memberi hormat pada ayah. Yunce dan Chang Yue datang ke istana raja bergandengan tangan untuk memberi penghormatan kepada Chang Wanhe. Chang Wanhe mengangguk perlahan dan tersenyum senang, sekarang aku telah menyerahkan Yue kepadamu, aku merasa sangat tenang. Apalagi kalian berdua saling mencintai. Ini sangat sempurna. Ibu Yue juga akan beristirahat dengan tenang di surga. Setelah 3 hari, kamu harus ingat untuk memberi penghormatan kepada ibunya. Ya, ini adalah tugas Yunce. Jawab Yunce. Oke. Chang Wanhe mengangguk dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi kaku. Kemarin adalah hari besarmu jadi ada beberapa kata yang sebaiknya tidak diucapkan. Namun hari ini, saya harus mengatakan bahwa saya yakin Anda bukanlah orang yang gegabah. Kejadian kemarin memang membawa kemungkinan dampak yang sangat besar. Kekuatan Sekte Divine Phoenix jauh melampaui imajinasi Anda. Bahkan jika 4 sekte utama kita digabungkan bersama, mereka tidak akan sebanding dengan salah satu sekte cabang dari Sekte Phoenix Ilahi. Warisan mereka begitu luas sehingga sebanding dengan warisan yang ada di tempat suci. Kemarin, alasan Anda berani melukai mereka dan memaksa mereka mundur mungkin karena Anda tahu bahwa mereka mungkin akan berusaha menutupi masalah ini. Namun,
kami tidak memahami niat sebenarnya mereka dan tidak yakin apakah mereka benar-benar akan melakukan hal tersebut. Apalagi banyak sekali orang yang hadir. Meski kami sudah memperingatkan mereka, kami tidak bisa memastikan mereka tidak akan membocorkan hal ini, atau bahkan menyebarkannya ke publik. Jika masalah ini benar-benar menyebar, Sekte Divine Phoenix pasti akan berusaha membunuhmu. Bahkan setelah apa yang dikatakan Chang Wanhe, Yunce masih memiliki wajah yang tenang. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Saya sudah memikirkan apa yang ayah khawatirkan. Mohon yakinlah, fakta bahwa aku berani bertindak seperti itu terhadap ketiganya dari Sekte Divine Phoenix bukan hanya karena fakta bahwa mereka mungkin menyembunyikan masalah ini. Sebenarnya, bahkan jika masalah ini menyebar, atau jika mereka secara sukarela memberitahu sekte mereka, Sekte Divine Phoenix tidak akan membalas dendam kepadaku dalam jangka pendek." Oh, wajah Chang Wanhe penuh dengan pertanyaan. Yunce mendongak dan berkata, "Karena turnamen pemeringkatan 7 negara langit mendalam yang akan datang dan hal tabut mendalam primordial. Dengan dua hal penting ini, dan fakta bahwa aku sudah memberitahu mereka bertiga bahwa aku akan menuju ke Kekaisaran Phoenix Suci dalam 5 bulan. Bahkan jika Sekte Phoenix Suci mengetahui tentang apa yang terjadi kemarin, mereka mungkin tidak akan melakukannya. Aku tidak akan begitu bebas mencariku untuk membalas dendam. Namun, sebagai tindakan pencegahan, saya masih perlu bersiap menghadapi kemungkinan perubahan. Oleh karena itu, saya akan meninggalkan istana dalam waktu 1 bulan." "Ah, Anda ingin meninggalkan istana? Kemana kamu mau pergi?" Chang Yue memegang lengan Yunce dan bertanya dengan gugup. Yunce bukan anggota istana. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Chang Yue, namun, dia tidak mengira dia akan pergi begitu cepat. Yunce tertawa dengan nyaman, "Saya belum memutuskan. Mungkin aku akan meninggalkan Blue Wind Empire, namun, jangan khawatir, Sekte Divine Phoenix tidak akan mengetahui apa yang terjadi kemarin dan ada kemungkinan 99% mereka tidak akan menyentuhku dalam jangka pendek. Keputusanku untuk pergi hanyalah untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan kecil hal itu terjadi. Pada saat yang sama, saya akan dapat mempersiapkan diri untuk turnamen pemeringkatan 7 negara yang akan datang." Chang Wanhe merenung sejenak, lalu berkata, "CR, apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 negara? Setelah konflikmu dengan Pangeran ke-13 kemarin, ketika kamu tiba di wilayah Divine Phoenix Empire, kami khawatir kamu akan. Meskipun Anda memiliki bakat yang menakutkan, Divine Phoenix Empire benar-benar terlalu kuat. Mereka begitu kuat sehingga kita tidak bisa menahan gemetar setiap kali kita memikirkannya. Di dalam Divine Phoenix Empire, ada Tuan. Dan mereka punya lebih dari satu. Saya harus pergi." Yunce menjawab dengan tenang, "Setelah mengungkapkan api Phoenixku, bentrokan melawan Sekte Divine Phoenix tidak bisa dihindari. Karena tidak ada jalan keluar, lebih baik aku mencarinya sendiri." Chang Wanhe sangat khawatir, tapi hal ini dengan cepat diredakan oleh Yunce. Melihatnya, dia perlahan berkata, "CR, kami percaya padamu. Dengan bakat dan kecerdasanmu, kami percaya bahwa meskipun itu adalah Sekte Divine Phoenix, kamu akan dapat kembali dengan selamat. Aku pasti tidak akan mengecewakan ayah." Yunce berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, tahukah kamu apa itu primordial mendalam arc?" Primordial mendalam arc, ekspresi Chang Wanhe berubah, mengungkapkan kerinduan yang jelas itu adalah keberadaan mistis. Bentuknya seperti bahtera terbang raksasa dan ukurannya hampir sebesar seluruh kota Kekaisaran Blue Wind. Itu luar biasa. Yunce kagum. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya dan dari mana asalnya. Nama primordial mendalam arc diberikan oleh Sekte Divine Phoenix. Sejak dahulu kala, itu sudah mulai muncul di atas ibu kota Divine Phoenix.
Jaraknya sangat tinggi dari tanah dan ketinggian itu hanya dapat dicapai oleh seorang tuan. Setiap kali muncul, ia akan melayang di tempat yang sama selama 6 bulan. Pada hari terakhir dari 6 bulan, pintu ke ark mendalam primordial akan terbuka dengan sendirinya selama 24 jam sebelum ditutup. Setelah itu, primordial mendalam ark akan menghilang, kali berikutnya muncul adalah 300 tahun kemudian. Setiap kali pada hari terakhir sebelum menghilang, banyak praktisi yang kuat akan mencoba menaiki bahtera mendalam untuk mencari harta karun. Namun, sejak beberapa kali di masa lalu, hal itu selalu berakhir dengan kegagalan. Mengapa orang berpikir bahwa primordial mendalam ark menyimpan harta karun? Yun Che bertanya. Di dalam sekte Phoenix Suci, ada sekte cabang khusus yang bertugas mencari harta karun dari seluruh dunia. Dikabarkan bahwa setiap kali tabut mendalam primordial muncul, batu roh yang digunakan sekte cabang untuk mencari harta karun akan mengeluarkan cahaya emas terang. Beberapa batu bahkan akan pecah. Pengamatan aneh seperti itu tidak diragukan lagi membuktikan bahwa ada harta karun yang tak terbayangkan di dalam tabut. Selain itu, tidak ada apapun di benua langit yang mendalam yang mampu membuat batu-batu itu mengeluarkan cahaya keemasan. Oleh karena itu, meskipun para tetua yang telah pergi ke primordial mendalam ark belum menerima kesuksesan apapun selama bertahun-tahun, sekte Divine Phoenix tidak pernah menyerah dalam pencarian. Setiap kali bahtera mendalam muncul, mencari harta karun di bahtera mendalam akan menjadi peristiwa terbesar bagi klan. Chang Wanhe berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Feng Xiken menyebutkan kemarin bahwa 3 sekte peringkat teratas akan dapat memasuki tabut mendalam primordial dengan sekte Divine Phoenix. Setiap kali tabut mendalam primordial muncul di atas ibu kota Divine Phoenix sekte Phoenix tidak akan pernah membiarkan orang ikut campur bahkan jika itu adalah orang-orang dari tempat suci. Ini adalah pertama kalinya mereka mengizinkan orang lain memiliki kesempatan untuk menjelajahinya bersama. Primordial, mendalam, ark. Apa sebenarnya itu? Jasmine, kamu tahu apa itu? Tampaknya sangat aneh, kata Yun Che dalam benaknya. Jasmine berkata dengan acuh tak acuh, saya memang pernah melihat sebuah bahtera yang sangat besar yang begitu besar hingga lebih besar dari kota kekaisaran, tapi sebuah bahtera yang dalam yang berulang kali muncul dan menghilang seiring berjalannya waktu. Itu pertama kalinya saya mendengarnya sebelumnya. Saya cukup tertarik dengan tabut mendalam primordial yang digambarkan oleh kaisar ini. Pada titik ini, setelah 2 pengumuman, 2 pria berpakaian mewah masuk dengan gaya berjalan formal. Saat mereka melihat Yun Che dan Chang Yue, ekspresi mereka tampak berubah. Kedua orang ini adalah putra mahkota Chang Lin dan pangeran ketiga Chang Suo. Putra ini memberi hormat kepada ayah kerajaan. Kami berharap ayah panjang umur dan kesehatannya baik. Chang Lin dan Chang Suo berhati-hati dan penuh hormat. Tidak ada tanda-tanda kekurangan ajaran yang mereka alami sebelumnya. Chang Wanhe mengangkat alisnya dan mengusir mereka, karena kamu sudah memberikan penghormatan, jika tidak ada yang lain, pergilah. Kami sedang mendiskusikan masalah dengan suami Yuer. Tindakan Yun Che sehari sebelumnya meninggalkan rasa takut yang berkepanjangan pada Chang Lin dan Chang Suo. Melihat Yun Che kali ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak berani berlama-lama dan langsung mengumumkan kepergiannya. Yun Che melihat mereka dari perangkatnya sebelum berbalik dan berbicara dengan tegas, "Ayah, bagaimana kamu ingin menghadapi mereka berdua?" Mendengar perkataan Yun Che, Chang Yue terkejut, dia berbalik dan melihat reaksi Chang Wanhe dengan gugup. Chang Wanhe tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia menjadi sedih, "CR, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Yun Che menjawab dengan tenang tanpa ragu-ragu, "Yang paling tidak berperasaan adalah rumah tangga kekaisaran." Ungkapan ini merupakan ejekan dan serangan terhadap keluarga kekaisaran. Namun, di saat yang sama,
hal itu juga melambangkan ketidakberdayaan keluarga. Sejarah yang luas telah membuktikan, dengan pertumpahan darah, bahwa jika kaisar berbuat baik, keluarga kekaisaran pasti akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, meskipun kadang-kadang kita tidak dapat menanggungnya, kita tetap tidak punya pilihan selain menjadi tidak berperasaan. Lebih jauh lagi, merekalah yang pertama-tama tidak berperasaan. Jika ayah memaafkan saja, itu seperti memberi tahu rumah tangga kekaisaran bahwa pemberontakan dan pemberontakan dapat dimaafkan. Hal ini akan menggoda lebih banyak orang untuk mempunyai niat memberontak. Chang Wanhe memejamkan mata dan berkata dengan wajah tidak berdaya, kami mengetahui semua ini. Mereka bahkan hampir menghancurkan seluruh rumah tangga kekaisaran. Upaya untuk membunuh saya tidak diragukan lagi ada hubungannya dengan mereka juga. CR, kalau bukan karena kamu, kami pasti sudah mati. Nasib UER juga akan menyedihkan. Keluarga kekaisaran akan menjadi boneka dari sekte Xiao dan klan surga terbakar. Kami benci karena kami tidak bisa membunuh mereka sendiri. Namun, hanya mereka berdua di antara putraku yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang kaisar. Kalau tidak, kami tidak akan mengabaikan konflik internal mereka selama ini. Kami tidak akan bisa tenang jika kami menyerahkan tahtaku kepada salah satu dari 5 pangeran lainnya. Dan UER hanya seorang gadis. Di satu sisi, ini adalah kejahatan pemberontakan, di sisi lain, ini adalah garis keturunan dan masa depan keluarga kekaisaran. Kami benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Sebenarnya ayah tidak perlu terlalu berkonflik. Hal ini adalah pilihan yang mudah. Yun Che mencondongkan tubuh ke depan dan diam-diam berbisik ke telinga Chang Wanhe. Chang Wanhe terkejut pada awalnya. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dia memegangi Yun Che, dan bertanya dengan gelisah, CR adalah apa yang kamu katakan, benarkah? Tentu saja, Yun Che berkata sambil berseri-seri, dengan keterampilan medisku, masalah seperti itu sangatlah sederhana. Aku akan meresepkan obat nanti dan aku jamin ayah itu, bisa bertarung selama 300 tahun lagi. Tentu saja, Yun Che berkata sambil berseri-seri, dengan keterampilan medisku, masalah seperti itu sangatlah sederhana. Aku akan meresepkan obat nanti dan aku jamin ayah itu, bisa bertarung selama 300 tahun lagi. Sehubungan dengan kemampuan medis Yun Che, Chang Wanhe tidak meragukannya sama sekali. Dia begitu gelisah hingga janggutnya juga bergetar. Tiba-tiba, dia berdiri dan membanting meja sambil berteriak. Teman-teman, segera tangkap anak-anak kami yang tidak berbakti, Chang Ling dan Chang Suo, dan kunci mereka di penjara. Suruh Menteri Kehakiman, Shen Tiemian, datang menemui saya. Kami secara pribadi akan menjatuhkan hukuman kepada 2 putra kami yang tidak berbakti. Di luar aula kekaisaran, Chang Yue mau tidak mau bertanya, suamiku, apa yang baru saja kamu katakan pada ayah? Mengapa dia mengalami perubahan sikap yang begitu besar? Ini adalah rahasia antar laki-laki. Yun Che tertawa nakal. Alasan utama Chang Wanhe begitu khawatir adalah karena dia terlalu memanjakan masa mudanya, dan telah kehilangan kemampuan reproduksinya. Setelah Chang Yue, dia tidak mempunyai anak lagi. Oleh karena itu, jika seorang pangeran meninggal, ia akan kehilangan 1 pangeran lagi, karena ia tidak dapat menghamili dan mendidik pangeran lainnya. Jika masalah ketidakmampuan menghamili tidak ada, Chang Wanhe tidak akan terlalu berkonflik. Jika diberi waktu beberapa tahun lagi, dia akan dengan mudah bisa mendapatkan 10 anak lagi dan berkonsentrasi pada pelatihan dan mengasuh mereka untuk menggantikan tahta. Yun Che, di atasnya terdengar suara wanita yang lembut dan dingin. Chu Yueli dan Xia King Yue perlahan turun dan berdiri di depan Yun Che dan Chang Yue. Mata Chang Yue bertemu dengan mata Xia King Yue sejenak sebelum mereka berdua mengalihkan pandangan.
Mata sedingin Xia Tiyue tampak seperti bidang ketenangan yang menakutkan. Namun ekspresi Chang Yue jauh lebih rumit. Bagaimanapun juga, Xia Qingyue adalah istri resmi Yun Ce yang dinikahinya terlebih dahulu. Dalam hal ini, Chang Yue dianggap sebagai istri keduanya. Dibandingkan dengan Xia Tiyue, dia secara alami merasa tidak biasa. Dia mengerutkan bibirnya dan dengan lembut menyapa, "Pericu, Peri Xia." Suasana aneh menyelimuti Chang Yue dan Xia Qingyue. Chu Yueli sedikit mengangkat alisnya dan langsung berkata pada Yun Ce, "Yun Ce, selain datang ke sini untuk menghadiri pernikahanmu dan putri Chang Yue, kami berdua datang ke sini untuk urusan lain." "Pericu, tolong bicara dengan bebas," jawab Yun Ce. "Nyonya Agung Asgard, kami ingin bertemu dengan Anda." Yun Ce mendongak kaget, "Nyonya Agung Asgard pengen bertemu denganku, itu benar?" Chu Yueli menatap sedikit dan berkata, "Nyonya Agung Asgard sudah tahu tentang masalah antara kamu dan kakakku. Tentu saja, dia juga tahu bahwa kamu mengetahui beberapa seni awan beku, serta fakta bahwa kamu datang ke Frozen Cloud Asgard untuk menimbulkan masalah sebelumnya. Namun, alasan mengapa dia ingin bertemu denganmu bukanlah untuk menghukummu, juga bukan untuk menyakitimu. Saya dapat meyakinkan Anda akan hal itu. Jika Anda bisa meluangkan waktu, mengapa tidak mengikuti kami ke Frozen Cloud Asgard?" Dia tidak pernah menyangka kalau Nyonya Besar Frozen Cloud Asgard ingin bertemu dengannya. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk sedikit, "Baiklah. Sebelumnya, saya kehilangan kendali karena marah dan menyebabkan masalah bagi Frozen Cloud Asgard. Saya harus pergi meminta maaf kepada Nyonya Asgard Su, saya akan pergi sendiri dalam waktu 1 bulan." Chu Yueli mengangguk lembut, "Saya harap Anda menepati janji Anda, Qingyue, ayo pergi." Tatapan Xia Qingyue berhenti pada Yun Ce untuk beberapa saat sebelum dia berbalik dan melayang jauh, berubah menjadi siluet bersalju di langit.